wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah, atas nikmatnya kita diperkenankan kembali bisa mengadakan sebuah pertemuan yang insya Allah akan membawa keberkahan. Kebetulan di tempat yang sangat barokah juga, di harinya yang sangat cantik juga, hari Jumat. Mudah-mudahan jadi sebuah momen, dan ini adalah merupakan karunia dari Allah dan atas izin Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di dalam. Salawat salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, dan insya Allah kita yang tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita kumpul di sini adalah dalam rangka sampah, ya, terutama adalah sampah-sampah jajanan kita sendiri. Nah, bagaimana cara dikelolanya? Insya Allah nanti akan mendapat pelatihannya kalian. Tapi sebelumnya mungkin untuk mendapatkan keberkahan ini kita awali dulu mungkin Bapak dengan basmalah ya, sebagai awalan, sebagai pembuka. Mudah-mudahan kita buka dengan miftah basmalah atau langsung Fatihah barangkali ya, akan mendapatkan lagi berkah yang sangat luar biasa. Ya, kita sama-sama buka basmalah atau Fatihah deh ya. Ya, kita langsung Fatihah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kebetulan Bapak baca surat Al-Quran sudah, dan disuruhkan sama Bapak. Insya Allah Bapak Amin sebagai kepala sekolah di sini, sebagai yang sangat luar biasa terhadap lingkungan, yang paling motivator utama ya. Nah, maka kita sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi yang saya hormati, Pak Hilman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pegiat lingkungan hidup dan PLH, pendidikan lingkungan hidup, juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang kelihatannya penuh dengan semangat. Mengapa kita akan melakukan sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat membahagiakan. Sebelumnya ingin Bapak sampaikan, kalau Bapak lewat ke sini, kadang-kadang lewatnya dari sebelah sana, dari sebelah sini, juga kadang-kadang dari sebelah sana pulang. Jadi 3 penjuru angin pernah Bapak lewati untuk menuju kampus MTSN 1 Kota Bandung. Ternyata di sebelah sana itu ada yang namanya Pasar Caringin. Bukanya itu sejak jam 2 malam, selesai jam 8. Jam 9 sudah kosong, yang tinggal cuma sampah-sampah yang menggunung. Ada sampah kol yang bau, ada juga sampah buah-buahan yang sebahagian yang masih bagus itu kemudian diambil. Sampah pepaya, sampah bekas semangka, bukan main. Sampah-sampah yang semacam itu sesungguhnya masih banyak gunanya, masih banyak manfaatnya, dan itu diangkut dulu ke Lui Gajah. Di jalan bau, bukan main. Tapi sampah yang semacam itu tidak digunakan, akibatnya meletus, akibatnya kemudian menggunung,
Dan kita tahu pada tahun sekian ada musibah terbesar kedua sedunia, yaitu di Lewi Gajah, 123 orang yang meninggal. Belum pemulung yang tidak diketahui identitasnya, tidak dihitung. Habis itu. Salah satunya mengapa? Karena tidak pandai dalam memilah sampah. Sampah itu ada dua sebetulnya. Satu sampah basah, yang kedua sampah plastik. Sampah plastik ini itu yang sangat digemari oleh pemulung, sebab bisa dimanfaatkan, bisa dijual kembali. Yang namanya sampah duplek 800 1 kilo. Yang namanya plastik bekas minum 3.000 1 kilo. Itu banyak, lumayan. Ya. Nah, oleh sebab itu duit itu uang itu, kenapa tidak kita yang menggunakan, kita yang beli, iya kan? Beli minuman kita beli, lalu ada sampahnya. Sampahnya itu kan kita beli, kenapa kita tidak kumpulkan? Lalu nanti uangnya yang 3.000 kali, misalnya satu anak menghasilkan dalam 1 minggu itu setengah ons, itu sudah duit juga, banyak juga. Kalau kita kumpulkan, lalu kita manage, kita jual, kayaknya bagus. Kita lama-lama bisa membuat yang disebut dengan bank sampah. Nanti ada direkturnya, bank sampah di sini pakai dasi, iya kan? Lalu ada penulisnya. Nah, siapa pengumpul yang paling banyak, dia akan mendapatkan manfaat dari sampah itu dengan baik. Itu yang mudahnya. Kalau kita ngomong ke yang lain, katanya kalau yang namanya di Brazil, tahu kan itu ada Pele dan lain sebagainya. Kamu melihatnya dalam segi sepak bolanya saja. Tapi kata yang sudah ke sana, ada satu hal yang terkesan di sana. Di sana ada lomba kebersihan nasional. Bayangkan, bukan hanya tingkat sekolah, bukan hanya tingkat RT, bukan tingkat kelurahan, tetapi tingkat nasional, se-Brazil itu. Siapa yang bisa membuang sampah paling sedikit, itu dia akan mendapatkan hadiah dari presiden. Ternyata yang muncul adalah seorang yang membuang sampah, lalu ada lagi yang bisa memanfaatkan sampah, sehingga dalam 1 tahun sampah yang dihasilkan oleh keluarga itu hanya 1 ons yang sudah dikeresekan. Bayangkan, 1 tahun itu. Jadi kalau dia membuang sampah kertas itu di tempat kertas, nanti kertasnya didaur ulang, yang nanti akan diadakan pelatihan. Kalau dia membuang kaleng, kalengnya nanti dibuat lagi. 1 kresek. Ternyata kalau di Brazil itu tempat sampah sampai 8 katanya. Kalau di kita 2 saja kadang-kadang membuang daun kepada tong yang kuning, padahal salah kan? Yang betul ke tong yang hijau. Masih mesti dilatih. Tapi kalau yang di sini tidak usah dilatih. Ini di sini sudah menjadi pahlawan-pahlawan lingkungan yang insya Allah jadi jadi contoh untuk teman-temannya. Hebat ya. Alhamdulillah, ini Bu Umi dengan Bu Sri ini sudah memilih kalian, pasti pilihan itu tidak meleset. Bapak suka melihat kalau yang di sana masih kadang-kadang membuang plastik itu seenaknya. Ketika Bapak lewat ke sana masih banyak plastik, tapi oleh kalian plastik itu dipungut. Insya Allah kita wujudkan MTS yang bersih, itu bisa kita laksanakan ya. Nah, nanti tolong juga membuang sampahnya yang betul, supaya nanti sampah itu bisa digunakan lagi. Yang plastik di sana kan ya tempat minuman itu Bapak sebutkan plastik saja. Apa sebabnya? 1, bisa menyebabkan kebersihan. Yang kedua, sehat kan.
sehat di situ. Bekas makanan di mana? Yang hijau atau yang kuning? Yang hijau ya, yang hijau. Ada tulisannya kan di situ. Lalu aman. Nah, ini lingkungan juga bisa menyebabkan tidak aman kalau kita tidak tidak memanagenya, tidak mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Contohnya kini banyak ya, sinabung katanya sudah batuk. Batuknya gunung itu bisa banyak yang celaka ya. Gunung Kelut kini juga sudah batuk lagi, banyak itu yang meninggal ya. Alhamdulillah di kita mah tidak ada gunung yang berapi ya, walaupun gunung Tangkuban Perahu tapi jauh. Alhamdulillah di sini mah kita belajar dengan nyaman. Oleh sebab itu insya Allah kita bisa belajar dengan aman, tertib. Nah, untuk tertib alhamdulillah ini tadi Pak Hilman sudah melihat, lalu Bapak juga sudah keliling, kelas-kelasnya sudah banyak yang tertib. Wah, Bapak sampai bangga ya, ternyata kelas-kelas kalian ketika Bapak kan suka masuk ya. Nah, dilihat cuma ada satu kelas yang masih jelek gitu, tapi semua kelas yang dimasuki sudah bagus-bagus. Anaknya sudah mau menyapu, anaknya sudah tahu membuang sampah. Dilihat di di bangkunya itu, kalau kalian sudah pulang, Bapak masih ada di sini, suka masuk, sampahnya sudah dibuang. Hanya satu kelas yang belum. Ini yang satu kelas itu kelas siapa ya? Mau disebutkan kelasnya? Mau? Sebutkan jangan, tapi nanti nggak enak wali kelasnya ya. Satu kelas saja itu yang belum itu. Nanti tolong kelasnya yang belum dan yang sudah dijaga, yang belum itu tolong dibetulkan itu ya. Jadi jangan sampai kalian menulis-nulis di bangku. Masih ada itu yang pakai tip X, dulu pakainya ini permen karet, itu kan kayak dikotok kan jadi hitam. Jangan dibeliin yang begituan ya. Kalau yang paling bagus Bapak juga sudah tahu, nanti Senin insya Allah akan diumumkan. Kemudian tertib dan unggul, tuh unggul. Pak Hilman tadi sudah menyampaikan, Pak, ini ada 3 anak yang mendapatkan hadiah beasiswa dari Salman ITB. 3, 1, 2, 3 sudah dikantongin namanya. Tadinya mau diumumkan ayeuna, tapi nanti saja Senin begitu, supaya yang lain tahu ya. Kenapa tidak? Ini dari masalah lingkungan, ini dari masalah prestasi, sehingga kita insya Allah menjadi sekolah yang unggul. Nanti supaya anak-anakku tahu bahwa MTSN 1 Kota Bandung sudah mendapatkan piagam ya, banyak. Tadi juga yang mewawancara Bapak akan sebutkan sekali lagi bahwa prestasi yang sudah kita dapatkan, 1 dari Wali Kota Bandung ya. Dari Wali Kota Bandung itu dalam BGS, Bandung Green School. Kemudian yang kedua dari BPLH Kota Bandung ya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Yang ketiga dari Gubernur Jawa Barat yang dulu yang ikut calung Angklung itu di sana ya, melihat. Yang ketiga dari Kanwil Departemen Agama ya, Jawa Barat. Yang ke-5 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nasional, bukan main prestasi ini. Yang paling hebat mestinya kamu kan ya, itu hebat itu kamu. Bapak juga nggak nyangka anak-anak MTS kok hebat-hebat ya, bukan main ya. Bisa bangga, lain si Gondewah lagi udah mainnya nasional, hebat kan? Nasional neng, nasional teh di Sabang sampai Merauke. Kita bisa, insya Allah kita bisa.